Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Kasih dan Kemurahan Hati. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3-4a yang berbunyi demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam perjalanan iman kita seringkali mendengar istilah kasih itu murah hati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, Paulus menegaskan salah satu unsur penting dari kasih yaitu kemurahan hati. Murah hati adalah salah satu ciri dari kasih sejati yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kita sebagai pengikut Kristus. Murah hati berarti bersedia memberikan dengan tulus dan tanpa pamrih. Ini bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga berupa waktu, perhatian, maupun dukungan. Ketika kita bermurah hati, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi juga menunjukkan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Yesus adalah contoh utama dari kemurahan hati. Dia memberi segalanya, dari pengajaran, waktu, hingga hidupnya di atas kayu salib. Dalam Lukas 6 ayat 38, Yesus mengajarkan, "Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, yang dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Prinsip ini menegaskan bahwa murah hati bukan hanya memberi, tetapi juga mengundang berkat kembali ke dalam hidup kita. Kasih yang murah hati harus terwujud dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa berarti membantu tetangga yang membutuhkan, memberi kepada mereka yang kurang beruntung, atau bahkan sekedar memberikan senyuman dan kata-kata penghiburan kepada seseorang yang sedang berjuang. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, Paulus menulis, "Setiap orang hendaklah memberi sesuai dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Ini menunjukkan bahwa kemurahan hati harus muncul dari hati yang tulus dan penuh sukacita. Ketika kita memberi dengan semangat, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga mengalami sukacita yang mendalam dalam diri kita sendiri. Kasih yang murah hati sangat penting dalam membangun komunitas yang sehat, khususnya di dalam gereja. Kita dipanggil untuk saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Ketika kita menunjukkan kemurahan hati, kita menciptakan ikatan yang kuat antar anggota. Kisah Rasul 2 ayat 44-45 kita melihat contoh bahwa gereja mula-mula hidup di dalam kemurahan hati. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan memiliki segala sesuatu secara bersama-sama. Dan mereka menjual harta benda dan barang-barang mereka dan membagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini adalah gambaran kasih yang didasari oleh kemurahan hati dalam tindakan. Ketika kita saling memberi, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga membangun persahabatan dan kepercayaan yang mendalam. Akhirnya, kasih yang murah hati adalah panggilan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kemurahan hati, baik dalam tindakan kecil sehari-hari maupun di dalam komitmen yang lebih besar. Ketika kita memberi dengan tulus, kita tidak hanya mencerminkan kasih Tuhan, tetapi juga membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kemurahan hati kepada kita, agar kita dapat melihat kebutuhan di sekitar kita dan meresponnya dengan kasih. Ketika kita hidup dalam kemurahan hati, kita akan menemukan sukacita yang tidak terhingga dan menjadi saluran berkat bagi dunia yang membutuhkan. Amin.